Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya marilah kita sama-sama berdoa. Semoga proses belajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, sebaiknya marilah kita berdoa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Pak Guru akan membaca kajian kalian. Jadi Pak Guru minta yang Pak Guru sebut namanya untuk mengangkat tangan. Aisyah, Hadir Pak. Apriliana, Hadir Pak. Binta, Haridin, Ika Padilla, Hadir Pak. Muhammad, M. Al-Baris, Nursa Sabila, Novita, Raihan, Samiasa, Uut. Hadir Pak. Baik, jadi hadir semua ya. Artinya bahwa masa depan itu adalah milik orang-orang yang belajar bersungguh-sungguh hari ini. Kan yang masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Ya silakan. Minggu lalu kita belajar tentang jenis-jenis permasalahan sosial Pak. Oke baik. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis permasalahan sosial. Sekarang Pak Guru ingin tanya lagi. Ada nggak yang masih ingat apa saja jenis-jenis permasalahan sosial? Ya silakan. Jenis-jenis permasalahan sosial adalah kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, ekonomi, dan ketidakadilan. Oke, baik, jadi itulah jenis-jenis permasalahan sosial ya. Tadi disebutkan ada kemiskinan, kriminalitas, kemudian kesenjangan sosial, ekonomi, dan ketidakadilan. Sekarang kami bertanya lagi, ada nggak yang mau bercerita tentang pengalaman kalian, baik yang kalian lihat maupun yang kalian tonton, yang berkaitan dengan dampak permasalahan sosial? Ya silakan. Kemarin saya nonton berita terjadi konflik antar agama. Oke, baik. Jadi teman kalian kemarin menonton terjadi konflik antar agama. Ada lagi yang lain? Ya silakan. Kemarin saya menonton berita ada masyarakat yang masih hidup kelaparan Pak. Oke, jadi teman kalian kemarin menonton ada masyarakat yang masih hidup kelaparan. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Tadi saya menonton berita ada terjadi konflik penggusuran perkebunan warga oleh pengusaha. Oke, jadi teman kalian tadi menonton terjadi penggusuran lahan warga oleh pengusaha. Ya. Baik, jadi apa yang diceritakan oleh teman kalian itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu dampak permasalahan sosial di masyarakat. Jadi materi kita hari ini adalah dampak permasalahan sosial di masyarakat. Belajar melalui model program based learning dengan metode diskusi kelompok dan pendekatan saintifik atau SCL, peserta didik mampu menganalisis dampak permasalahan sosial di masyarakat secara analitis. Jadi
untuk mencapai tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini, kita menggunakan model pembelajaran PBL ya, atau Problem Based Learning. Pergerakan dari bersama membangun energi yang besar, teknologi yang sangat berkembang, mendorong sains atau bangsa yang makmur. Namun di dalam cerita ini itu, kemiskinan menjadi kebutuhan bagi kita masyarakat. Kondisi ekonomi yang terpuruk, memaksa para orang yang menghasil rezeki dengan teman buruk, yang membuat sampai rasa sakit menjadi buruk. Aku ingin melihat pada majelis mereka, menikmati hidup yang layak di negeri yang tak banyak kaya ini, mengucapnya nikmat oleh nikmat, berada di tempat yang panas, mengajar guru dan makanan yang bergizi, serta dibersama oleh para bangsa-bangsa. Jika kemiskinan tidak menjadi ikon bagi negara ini, jika kemiskinan tidak menjadi ciri dan jiwa bangsa ini. Setelah kalian menonton video tersebut, kira-kira masalah apa yang kalian identifikasi atau temukan di video tersebut? Ya, silakan. Saya melihat ada masalah kemiskinan, Pak. Oke, jadi teman kalian mengidentifikasi adanya masalah kemiskinan. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Saya melihat ada masyarakat yang minta-minta, Pak. Oke, tadi teman kalian juga mengidentifikasi ya, atau lihat ada masyarakat yang minta. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Saya melihat ada masyarakat yang tidak mampu berobat di rumah sakit, Pak. Oke, tadi teman kalian juga mengidentifikasi ada masyarakat yang tidak mampu berobat di rumah sakit. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Saya melihat ada masyarakat yang mengalami kelaparan. Oke, jadi teman kalian juga mengidentifikasi ada masyarakat yang mengalami kelaparan. Baik ya, jadi apa yang diidentifikasi oleh teman kalian itu betul ya. Memang ini adalah dampak dari kemiskinan. Ada 4 dampak permasalahan sosial ya. Di sini ada kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial ekonomi, dan ketidakadilan sosial ya. Nah, di sini Pak Guru akan bertanya sama kalian. Kira-kira apa saja dampak yang ditimbulkan oleh keempat permasalahan sosial tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pak Guru akan membentuk 3 kelompok ya, untuk kalian diskusikan permasalahan yang akan Pak Guru berikan. Sekarang Pak Guru akan memberikan atau membagikan kalian bahan ajar dan KTB ya. Jadi di bahan ajar ini nanti berisi tentang materi-materi berkaitan dengan dampak permasalahan sosial. Kemudian di LKPD ini nanti Pak Guru sudah siapkan permasalahan yang harus kalian diskusikan dan selesaikan bersama kelompok kalian. Pak. Apa kalian sudah paham? Paham. Begitu Pak Guru akan bacakan. Sesuatu yang ada di seorang ketidakadilan muncul sosial ekonomi pada masyarakat akan memicu perselisihan. Ini menyebabkan Maaf ya.
dampak kesenjangan sosial ekonomi sangat menyakitkan bagi masyarakat kecil dikarenakan masyarakat menjadi sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pada akhirnya akan memicu timbulnya tindakan kriminalitas dan mudah putus asa bagi masyarakat Yang kelompok kami analisis dari dampak kesenjangan sosial ekonomi ini ada 4, yaitu 1. Timbulnya kemiskinan di masyarakat. Karena dengan adanya kesenjangan sosial ekonomi akan berdampak kepada pendapatan masyarakat yang rendah karena masyarakat tidak memiliki kesempatan dan modal untuk wirausaha. Yang kedua, timbulnya pengangguran di masyarakat. Karena dengan adanya kesenjangan sosial ekonomi akan berdampak kepada penguasaan sumber daya alam yang dikuasai oleh orang kaya, sehingga masyarakat kecil menjadi kesulitan dalam mencari pekerjaan, sehingga banyak sekali pengangguran yang tersebar yang umumnya menimpa masyarakat kecil. Yang ketiga, timbulnya kecemburuan sosial ekonomi dari masyarakat kecil. Hal ini bisa terjadi jika adanya kesenjangan sosial ekonomi yang sangat mencolok di tengah-tengah masyarakat, seringkali menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat kaya dan miskin. Dan yang terakhir, timbulnya kriminalitas. Dampak kesenjangan sosial ekonomi sangat menyakitkan bagi masyarakat kecil, dikarenakan masyarakat menjadi sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pada akhirnya akan memicu timbulnya tindakan kriminalitas dan mudah putus asa bagi masyarakat yang khususnya memiliki ekonomi menengah ke bawah yang dapat menimbulkan pada tindakan pencurian, perampokan kepada masyarakat. Dapatkah kalian mengidentifikasi gambar di atas? Apakah gambar ini menunjukkan masalah kemiskinan? Jelaskan. Gambar ini di atas menunjukkan adanya masalah kemiskinan di masyarakat karena terlihat dari tempat tinggal masyarakat yang tidak layak huni dan pekerjaan yang serabutan dan masyarakat yang sedang kelaparan. Coba kalian analisis berbagai dampak yang ditimbulkan dari masalah kemiskinan. Yang kelompok kami analisis dari dampak kemiskinan adalah yang pertama, kelaparan, timbulnya penyakit dan kematian. Masyarakat yang miskin akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan dan minuman yang cukup, sehingga memicu kelaparan bagi masyarakat miskin. Ditambah lagi dengan kesulitan dan mendapatkan akses kesehatan yang memadai untuk dirinya dan keluarganya. Akses kesehatan yang sulit tersebut dapat menyebabkan angka kematian, terutama angka kematian masyarakat miskin. Terima kasih kepada semua kelompok yang mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi kita sudah belajar tentang dampak-dampak permasalahan sosial. Jadi kita sudah mendengarkan ya, mulai dari dampak dari kemiskinan ya, itu adanya kelaparan ya, kemudian adanya kesulitan untuk berobat, bahkan bisa meninggal dunia. Itulah salah satu dampak dari adanya kemiskinan. Dan juga tadi dari kelompok 2 yaitu tentang ketidakadilan. Ya, Pak. Jadi orang yang miskin itu seringkali diperlakukan secara tidak adil. Tadi misalnya ada penggusuran lahan karena tidak mampu melawan, akhirnya digusur. Ya, Pak. Kumpulan dampak permasalahan sosial. Dampak masalah kemiskinan adalah kelaparan, menimbulkan penyakit, kematian, banyaknya anak putus sekolah, menimbulkan kriminalitas dan konflik. Dampak masalah ketidakadilan adalah terjadinya konflik antar suku, agama, ras, dan golongan. Apakah pelajaran hari ini mendatang dengan kita menggunakan model pelajaran problem based learning? Ya, silakan. Ya, menyenangkan Pak, karena dengan model problem based learning atau PBL, kami bisa belajar menganalisis berbagai masalah untuk kita pelajari. Yang
program selanjutnya, kira-kira apa yang bisa kalian pelajari dari belajar kita pada pagi hari ini tentang dampak masalah sosial? Silakan. Yang dapat saya pelajari pada materi hari ini adalah saya dapat mengetahui tentang dampak permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi tentang pemecahan permasalahan sosial di masyarakat. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama duduk dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.